Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamilit dakhilati alaihim tadati wal qadari fahiya salasatu asya'a ana wa akhwatuha inna wa akhwatuha tunantu wa akhwatuha ummatana wa akhwatuha inna tarfa'ul isma wa tansibul khabara wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa madala wa ma haqqa wa ma fatiha wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih la zaidun qa'iman wa laisa amrun sahisa wa ma asbaha dhalika inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara inna wa anna wa inna wa fa anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'iman wa laita amran syahisan wa ma asbaha dhalika ma'na inna wa anna lit-tauhidi walakinna lil-istiqaqi wa ka'anna lit-tashdidi wa laita lit-tamanni wa la'alla lit-taradi wat-tawaqqu'i fa amma zunantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha wa hiya zunantu wa hasibtu wa hiltu wa za'amtu wa ra'aytu wa alimtu wa wajadtu wa taqadtu wa sami'tu wa sami'tu taqulu zunantu zaidan munqadhan wa hiltu amran syahisan wa ma asbaha dhalika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya dulu. Oke. Baik, berapa kali tadi baca Al-Waqiah? Itu, ya udah dah. Langsung ngaji sih ya. Jam 4. Biasa habis ngaji operasi kita. Itu tiap hari itu operasi gut mah. Emang kalian makan seminggu sekali? Kan tiap hari makan. Sama kan seperti itu. Oke, sekarang 113 yang agak bawah. Wa idza khufifat itu ya? Oh. Wa yajibu ayyakuna khobaruha jumlatan itu. Wa yajibu dan wajib apa ayyakuna, apa bahwa ada opo arep yento ono. Kalau bahasa Jawanya begitu. Saya gaduh-gaduhin bahasa Jawa biar kalian terbiasa.
nanti kalau nyantren di Jawa, wajibulan wajib. Ya nggak bisa ya sambil belajar lah. Kan sudah dilatih tiap hari kan bahasa Melayu mah. Apa sing wajib ayyakuna apa arep yen to ono. An itu kalau bahasa Jawanya arep yen to. Apa sing ono? Ah, diem sia. Khobaruha khobare an. Ono iku ada itu jumlatan berupa jumlah, rupa jumlah. Jumlatan iku jumlah, bisa juga. Ismiyatan itu badal. Yo iku jumlah ismiyah. Au fi'liyatan utawa jumlah fi'liyah. Tujuane ngopo? Kok khobare kudu jumlah litakuna supaya arep yen to ono. Supaya bahwa ada, diartiin lamun lulu Paijan ini satu. Kalau enggak disuruh depan sini, Jan dulu sini. Enggak meleng dulu. Sini, duduknya. Maju sini. Sini samping. Ah, Paijan satu ini meleng. Duduknya di sini. Cepetan. Litakuna supaya bahwa ada, sini duduknya. Meleng melulu. Sini. Cepetan, bukan manja-manja, mending cakep. Duduk, ngadepnya ke sono. Nah, majuan dikit. Udah cepetan, sarungnya berobek. Kan disuruh maju. Majuan dikit. Nah, Syekh Al. Nah, ngapain liatin anak cewek mulu? Buka kitabnya. Buka. Liatin arak mulu. Lu nasir sama arak. Siapa no? Dipa. Ya, bukan ini yang litakuna supaya bahwasanya ada, buka yang benar. Apa al jumlah itu jumlahnya? Dilihat kitabnya, dilihat, buka. Ini tulisan apa? Gak jelas itu bikin apaan sih? Udah lihat, udah bodo amat lah. Litakuna supaya ada pal jumlah itu jumlahnya. Ada itu mufassirotan menafsiri. Ntar kalau adik ngantuk, saya sekali saya suruh duduk sini. Nah, oke. Mufassirotan itu iku kang nafsiri. Lidhomir sya'ni dilihat kitabnya mulai melulu. Terhadap domir sa'an maring domir sa'an sumal jumlah itu kemudian bermula jumlah gado-gado kan gado-gado al-waqi'atu kang tumibo yang jatuh khobaron hali menjadi khobar hali jadi khobar podai ditakwil ditafsil sumal jumlatul waqi'atu khobaron ditakwil ini takwilannya apa tafsil ingkanat jika ada simak badan doang gemuk ya Pak ingkanat jika ada apa jumlah ismiyatan itu berupa jumlah ismiyah nahu qaulihi ta'ala wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini menjadi contoh an alhamdu wa akhiru da'wahum dan bermula lan utawi akhire pungkasane dongane ahli surga itu hum kepada ahlul jannah an itu sesungguhnya kejadian. Nah itu asalnya anna gitu loh. An itu sesungguhnya kejadian. Nah isinya kejadian yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, masa diartiin kan udah tiap hari kok diartiin. Udah melek. Ini sono balik. Apa di sini seneng kamu?
Lihat maknya, mak lu ke mana? Umi, apa ini? Lu mau sekolah emang? Itu pakai pramuka. Kirain bawa pramuka. Ntar boko ngantuk sini duduknya. Biar melek. Lu gak ngantuk di? Ngantuk aja siapa yang larang lu kesana dikit ke Rio geser sono. Nah begitu. Oke. Au fi'liyatan. Oh banyak ini. Udah segitu dulu dah. Banyak ini. Kalau dijelasin dan itu apa berat-berat semua. Maksudnya gini. Khobarnya an. Kan kemarin an boleh dibaca takhfif. Kebanyakan isimnya adalah berupa dhamir sa'an. Udah jelas itu. Bab dhamir sa'an kan kemarin udah kelar. Sekarang bahas khobarnya. Khobarnya an yang dibaca takhfif wajib berupa jumlah. Baik jumlahnya itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Oke? Berarti kan ini banyak penafsirannya. Sumal jumlatu al-waqi'atu khobaron in kanat ismiyatan. Nah, itu kan belum kelar. Kemudian jumlahnya yang terjadi menjadi khobar apabila berupa jumlah ismiyah. Contohnya wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, jumlah ismiyah itu ada kalanya. Contohnya wa akhiru da'wahum an. Nah, itu kan asalnya annahu, ngerti? Nah, jumlahnya alhamdulillahi rabbil alamin itu menjadi khobarnya an. Oke? Belum selesai. Jawabnya in belum ada. Nanti jawabnya in lam yahtas ila fasilin. Itu loh. Berarti 1, 2, ketiga itu baris ketiga kedua dari bawahnya itu. Ingkanat ismiyatan itu kan bawahnya wakasrid dodi lam yahtas itu kan. Itu jawabnya in. Ngerti gak? Yang kedua au fi'liyatan atau itu berupa jumlah fi'liyah. Khobarnya an yang menjadi khobarnya an yang kedua berupa jumlah fi'liyah. Mabdu'atan yang dimulai bi fi'lin jamidin dengan fi'il jamid. Tadi mamang lu kemari Don? Iya. Masih duit? Enggak. Lu ngapa? Cuman bilang katanya Apa katanya? mau nengok. Mau nengok. Mau nengok? Iya. Enggak, tapi gak dikasih duit? Enggak. Enggak. Ya kan mendingan gua tengok kirain ngasih duit lah kagak. Dan biakin beda. Gua pikir nengok mah nyangguin ngasih ongkos cepet gitu ya. Kan girang gua, asik beban gua berkurang gitu. Nengok doang. Lu masih hidup Don? Masih mah terus pulang gitu. Nah, ya almingkem. Ngabul dari tadi. Oke. Nahwu wa al-laisa. Itu contohnya laisa itu fi'il tapi jamid. Enggak bisa ketasrif tuh maksudnya jamid. Tahu jamid kan? Jamid itu keras. Maksudnya keras, enggak bisa berubah. Beda kalau kana yakunu kaunan, ya kan? Doroba yadribu dorban, tapi kalau laisa enggak bisa. Laisa yal yasu enggak ada. Itu jamid. Wa al-laisa itu ayatnya panjang itu. Asalnya wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah Az-Zariyat itu 54 apa? Ya itu yang termasuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu terusan ayatnya. Inilah ayat yang buat
ngantem amalan-amalan orang NU. Bahwasanya wa an laisa, artinya dulu wa an, dan sesungguhnya kejadian laisa itu tidaklah ada lil insani itu bagi manusia, al insan, apa yang laisa, isimnya laisa, illama kecuali apa perbuatan sa'a yang telah melakukan siapa insan. Ini ayat menjelaskan tentang balasan umat manusia. Perhatikan, supaya kalian kalau dibantah oleh orang-orang Wahabi bisa menjelaskan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya manusia balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah apa-apa yang telah ia kerjakan di muka bumi. Nanti ini ayat cerita masalah nanti di hari kiamat, di akhirat. Kan manusia udah mati. Nah, kalau manusia udah mati kan berarti dia tidak bisa apa-apa. Hanya tinggal menunggu balasan amalnya. Kalau emang dia baik ya dibalas baik, kalau buruk ya dibalas buruk. Tapi ini ayat dibuat ngantem bahwasanya doa kayak kita mendoakan sedekah untuk mayit itu nggak sampai, ya salah dalil. Jelas maksudnya? Nah, supaya kalian tahu kalau di dunia ya masih bisa memberi manfaat. Nah itu kan manusia tidak ada balasan amal apapun kecuali yang telah ia kerjakan. Nah kan nanti di akhirat semua umat manusia kan seperti itu. Nyambung kan nih? Biar paham. Nah ini ayat ini biasanya untuk ngantem, untuk ngeritik, untuk mendalili orang-orang yang suka ya kayak tahlilan, kirim doa ke ahli kubur segala macam. Salah nempat kalau ayatnya ini, gitu loh. Paham ya? Supaya nyambung kalian. Ya nanti kalian cari itu dalam surah Az-Zariyat itu. Udah, yang ketiga, au bi fi'lin mutasarrifin, atau itu dengan fi'il mutasarrifin yang berubah lawannya jamid. Mutadhamminin yang menyimpan li du'ain terhadap doa. Nahu qauli ta'ala wal khamisatu an. Kalau ke dalam kalian baca ayat, baca Quran sekarang ini, wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha. Cuman ada ulama yang dari qiraah sab'ah yang baca bukan anna tapi an. Mengerti? Wal khamisatu, dan bermula yang kelima itu an. Sesungguhnya kejadian ghadiba, berarti ghadiba murka. Marah siapa Allah alaiha atas perempuan. Ayat itu fi qiraatiman, dalam qiraahnya ulama. Khaffafa yang membaca takhfif siapa man, an pada an, wa kasaro dan membaca kasroh siapa man, ad-dodja pada dod. Jawabnya in sumal jumlatu al-waqi'atu khobaron in kanat. Nah itu kan tadi in syartiyah. Berarti kan belum ada jawab. Jawabnya lam yahtaj, maka tidak butuh apa khobar ila fasilin pada pemisah baina an antara an wal jumlati dan jumlah. Namun fa in fusila, fa in fasola juga boleh. Fa in fasola, maka apabila memisah apa fasil pemisah, jaza maka boleh. Udah titik dulu. Perhatikan. Ini jelimet. Jangan kalian pikir gampang. Saya ulangi. Nanti saya tulis. Tapi saya tulis ke Soindon. Perhatikan. An yang dibaca, ulangi nih. An yang dibaca takhfif nunnya. Anna yang dibaca takhfif kan otomatis berubah menjadi an. Kan asalnya anna. Ini nyambung.
Begitu dibaca kafir bacanya an. Oke? Domir isimnya kan kemarin sudah dijelaskan berupa domir sa'an, oke? Khobarnya wajib berupa jumlah. Baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian sumal jumlah itu maksudnya jumlah yang ada, itu maksudnya yang menjadi khobar apabila berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini contohnya wa akhiru, kelamaan ntar wa akhiru da'wahum alhamdulillah, ini menjadi contoh. Alhamdulillahi dan seterusnya dah. Ini menjadi contoh. Ini an dan bermula akhir doanya penduduk surga itu an. Sesungguhnya kejadian. Kemarin sudah saya kasih tahu. Titik 3 itu adalah singkatan dari sa'nun. Artinya isimnya berupa domir sa'na. Jumlahnya alhamdulillahi berupa mubtada khobar, itu menjadi khobarnya an. Nyambung. Khobar berupa jumlah. Tapi ini isim biasa. Jumlah isim biasa pertama. Yang kedua, au fi'liyatan mabdu'atan bi fi'lin jamidin. Khobarnya berupa fi'il yang dimulai dengan fi'il jamid. Contohnya tadi wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Perhatikan, wa an ini an. Sesungguhnya kejadian isimnya berupa dhamir sa. Laisa itu khabarnya an. Laisa itu fi'il tapi fi'il jamid. Artinya perhatikan, khobarnya dimulai dengan fi'il jamid. Yang kedua, yang ketiga, fi'il mutasarrif tapi menyimpan makna doa. Ini khilaf cara membacanya. Nih, contohnya, ini ayat ini, wal khamisatu an ghadiba Allah, perhatikan, ghadiba alaiha. Tuh. Sesungguhnya ini khilaf. Maksudnya perhatikan, apa maksudnya khilaf? Dalam kalian kalau membaca Quran bukan an ghadiba tapi anna ghadaballah. Perhatikan. Ghadaballahi. Nah, kalau di sini ghadiballahu, ini masdar, annanya dibaca anna biasa. Ghadiba yaghdabu masdarnya ghadab. Allahnya mudhaf ilaihnya, Bu. Dalam ayat ini an. Nah, nunnya dibaca tafsir, dibaca sukun. Ghadiba pakai ditulis di dalam sarah bi kasrid dodi. Menandakan ghadiba fi'il madhi. Allahu fa'il. Fa'ilnya ghadiba. Nyambung. Nah, apabila khobarnya an yang berupa jumlah modelnya kayak 3 ini, apa maksudnya 3? Pertama, khobarnya berupa jumlah ismiyah. Yang kedua, khobarnya berupa fi'il tapi diawali dari fi'il jamid yaitu laisa. Yang ketiga, apa tadi? Munsharif tapi mempunyai makna doa. Mudah-mudahan Allah murka padanya. Ini an ghadiballahu. Maka perhatikan, lam yahtas ila fasilin baina an wal jumlah. Antara an dan jumlah yang menjadi khobarnya nggak ada yang misah. Ini nempel langsung. Nyambung. Ini masalah. Kalian pemula pasti kede.
apabila khobarnya, saya ulangi, apabila khobarnya an yang berupa 3 barusan dijelasin, maka antara an nih 1, 2, 3 dan jumlah sesudahnya itu tidak butuh fasilin, pemisah, lafadz yang misah. Oke? Nyambung nih. Artinya bertemu langsung. Nah, emang kenapa kalau nggak berupa yang 3 itu? Nah, berikutnya wa in kanat. Nah, itu. Dan jika ada apa al jumlah tu jumlah. Begitu dong sampai habis nih. Wa in kanat, diperhatikan loh, ini jelimet saya bilang dari kemarin. Maka ntar saya gas sampai kaan apa enggak kan? Biar nyambung aja maksud saya mah. Mana tadi? Wa in kanat, dan jika ada apa al jumlah tu jumlahnya, jumlah yang menjadi khobar, fi'liyatan itu berupa jumlah yang bangsa fi'il, mutasarrifatan yang mutasarrif. Mutasarrif berarti apa? Bisa ditasrif, bisa berubah. Karena ya kunu kaunan itu contohnya. Ghaira mutadhamminatin, yang tidak menyimpan liddu'ai terhadap doa. Jawabnya in wajaba, mongko wajib, maka wajib apa fasluha, memisah jumlah, min an dari an, dipisah binafiyin dengan nafi. Nahwu wa hasibu alla takuna fitnatan, au qad, atau dengan qad nahwu wa na'lamu an. Ya, kalau Quran ya berarti dibaca tajwid. Ang qad sodak tanah. Oke. Wahasibu, dan menduga, menghitung, mengira siapa mereka, an, pada sesungguhnya kejadian. Itu contohnya. Karena khobarnya kan an la takunu, bukan takuna. An la takunu, karena annya kan bukan an huruf nasab, tapi an yang mukhaffafah dari anna. Oke? Harokatnya benar. Soalnya kalian udah terbiasa Allah takuna. Nah, ini kan bukan membahas yang menasabkan mudhari, tapi yang membahas an yang dibaca sukun yang awalnya anna. Namun wahasibu, dan menduga siapa mereka, an pada sesungguhnya kejadian. La takunu, tidaklah ada apa sesuatu itu fitnatan. Nah itu loh. Khobarnya an itu adalah fi'il mudhari takunu fitnatan. Lah takunu kan mutasarrif. Karena yakunu takunu nyambung. Maka itu wajib dipisah dengan la. Oke? Nyambung enggak? Aska? Don. Oke, berartiin, maka dikit-dikit enggak boleh ngebut. Au qad, atau dipisah dengan qad. Nahwu wa na'lamu, dan mengetahui siapa kami. An, pada sesungguhnya kejadian. Qad sodakta, betul-betul benar siapa kamu, nah pada kami. Nah itu contohnya sodak tanah kan jumlah, fiilnya kan mutasarrif. Sodako ya suku, wajib disimpan dengan qad. Au lau, atau dengan lau, jadi bisa dipisah dengan la nafi, kedua dengan qad, yang ketiga dengan lau. Nahwu allau yasha'u asobnahum, an pada sesungguhnya kejadian. Itu lau nasa'u, itu khobarnya kan sya'a yasha'u. Kalau kami kan nasa'u, lau nasa'u, jikalau menghendaki siapa kami. Asobna, maka mengenai menimpakan siapa kami, hum pada kaum. Au kharfatan fisid,
au harfi atau kepada bina fi'il, au harfi tanfisin atau huruf tanfis. Huruf tanfis huruf sin yang menunjukkan masa yang akan datang. Nahwu alima an sayakunu minkum mardo. Alima mengetahui siapa fulan, saya belum tahu nih ayat sebelumnya. An pada sesungguhnya kejadian, itu contohnya. An yang dibaca takhfif. Khobarnya yakunu. Nah sebelum yakunu dikasih huruf sin. Sin itu huruf tanfis. Ingat-ingat. Huruf tanfis itu adalah sin. Sin itu adalah huruf tanfis. Apa itu huruf tanfis? Huruf yang menandakan mudhari' menunjukkan makna mustakbal. Nyambung? Mudhari' kalau nggak menunjukkan zaman sekarang, menunjukkan masa yang akan datang. Kalau dikasih sin, pasti mustakbal. Itu maksudnya saya kunu akan ada. Minkum itu dari kalian semua. Siapa? Mardo, orang-orang yang sakit. Mardo jamak taksir dari maridun. Mardo. Ikuti Pak Zan. Fa'la. Kalau di Alfiyah. Ada yang ngapal? 100.000 nih kalau ada yang ngapal. Apal kong? Bab jamak taksir lu udah apal kong. 100.000. Fa'la liwasfin kakotilin wazamin. Wa mayitun wa halikun bihikomit. 100.000 lenyap. Ya, padahal lu apal lah, gue kasih. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ayat alima an sayakunu. Itu alima bermula alima. Fi'lun mudhamadhin itu fi'il madhi. Wa fa'ilu dan bermula fa'ilnya madhi itu mustatirun, tersimpan fihi dalam alima. Jawazan dengan jawaz. Takdiru bermula kira-kiranya fa'il huwa itu huwa. Wa alima dan bermula alima itu tansibu menasabkan apa alima maf'ulaini pada dua maf'ul. Wa an dan bermula an itu mukhaffafatun ditakhfif minas sakilati dari anna yang sakilah yang ditasdid nunnya. Wasmuha dan bermula isimnya anna itu dhamir sya'ni dhamir sya'an mahdhufun yang dibuang. Takdiru bermula takdirnya isim atau dhamir sya'an itu annahu. Wasinu dan bermula huruf sin itu harfu tanfisin, huruf tanfis. Yakunu bermula yakunu itu fi'lun mudhari'un dibaca rafa wa alamatu rafihi dan mulai ngadi dan bermula alamat rafa'nya mudhari' yakunu itu dhammu akhirihi, dhamma akhirnya mudhari', mutasarrifun yang ketasrif yang berubah min kana dari kana fil madhi anna kisati yang nakis. Masih nakis apa? Ayo kurang, ya kurang apa maksudnya? Tarfaul isma wa tansibul mufrad. Maka yang canggih apa? Dibilang yang canggih pembandingnya nakis nanti tam. Maksudnya tam yang cukup dengan ma'mul marfu itu karena tamah atau tam gitu loh. Wa marzo dan bermula marzo itu ismuha isimnya kana muakhirun yang diakhirkan. Maka apa mengartikannya? Wa jumlatu minkum dan bermula jumlahnya minkum. Apa jumlah sih? Ya jar majrur kan jumlah. Ngerti kan? Khobarua itu khobarnya yakunu muqaddamun yang didahulukan. Wal masdaru dan bermula masdar al munsabaku yang terambil min an dari an. Wa ma dan lafadz ba'da yang setelah an. Sadda itu menempati apa masdar. Sadda maf'ulai alima pada tempat dua maf'ulnya alima. Wa takdiru dan bermula kira-kiranya itu alima. Kaunu marzo minkum alima mengetahui siapa pulan. Kauna marzo pada adanya orang-orang sakit minkum di antara kalian semua. Udah titik. Itu kalau kananya nakiso.
wa yajuzu dan boleh apa antakuna bahwasanya jadi apa kana huna di sini ada itu tamatan tamah. Apa tamah? Sempurna. Apa maksudnya sempurna? Karena cukup dengan ma'mul marfu. Dimakna khasola, semakna dengan khasola itu kalau kana tam atau tamah itu maknanya khasola ya hasil wajada atau wajada wujud ada. Wa takdiru dan bermula kira-kiranya itu alima an sayah sulu an sayu jadu itu kalau pakai khasola kan berarti yahsulu. Oke, kalau pakai wajada kan an sayu jadu min kumardo ya sama mana yang main tadi. Udah titik. Loh ini membutuhkan perhatian. Gitu loh. Wa idza khufifat masa dikit ya. Cuman itu kaan, udahlah. Kalau tapi nggak apa-apa dicicil. Ini an udah kelar, tinggal kaan. Nanti masih ada lakin. Tapi maksud saya ini yang inna sama anna itu kan banyak sekali pembahasannya. Itu yang harus benar-benar kalian perhatikan. Ya gitu loh. Ya ini biar tuntas halaman 113 lah, nambah dikit. Ini tetap ya tolong diperhatikan untuk di mudzakarah diulang-ulang kembali. Sekarang kita lanjutkan wa idza khuffifat dan apabila dibaca takhfif apakah an dan meleng dulu. Wa idza khuffifat dan apabila dibaca takhfif. Apa maksudnya takhfif? Sukun. Apakah anna menjadi kaan? Jawabnya idza baqiya. Maka tetap apa i'maluha amalnya ka'anna. Bagiannya wujuban dengan wajib tuh. Kalau ini udah nggak ada pilihan lain. Ka'anna apabila dibaca takhfif menjadi ka'an, dia tetap wajib amal. Udah itu kesimpulannya. Istishaban karena memberlakukan lil asli terhadap hukum asal. Itu hukum asalnya begitu. Ya tapi bukan ilmu nahwu kalau nggak beda pendapat. Wajawaza dan membolehkan. Apa sih al? Apa katanya kok? Gua ngapa-ngapa. Kayak kambing lagi kelaparan ya. Ada. Wajawaza dan membolehkan siapa Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari. Ingat-ingat itu Imam Az-Zamakhsyari pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf dan beliau termasuk ahli bahasa. Maka tafsir yang beliau karang itu dominan menafsiri ayat-ayat yang luar biasa. Boleh kalian kalau punya duit beli kitab tafsir Al-Kasyaf. Itu pengarangnya Imam Az-Zamakhsyari. Beliau itu ulama ahli bahasa. Maka kan dalam kitab ini kan berkali-kali disebut Imam Az-Zamakhsyari kan. Kalau kalian mau ahli tafsir yang berlatar belakang bahasa, sering kalian tawasul baca Fatihah kepada Syekh Az-Zamakhsyari. Tuh keren kalau mau mah. Ya otomatis derasnya belajarnya serius, jangan cengengesan dulu. Kalau main jadi alim, dengerin, orang untuk menjadi alim itu berat, harus melalui tirakat, riyadhah, latihan yang memang benar-benar tekun, disiplin dan lain sebagainya. Kan tahu, lu pakai batu pada? Enggak. Lu batu cincin tahu kan? Ini udah berkali-kali saya contohin. Aska udah dengar berkali-kali.
Batu itu kalau digerinda mengeluarkan percikan api enggak? Kalau pengen menjadi batu yang mulia, batu yang baik itu harus dipanasi sambil memercikkan api. Arang itu dibakar, tapi bakarnya setengah panas. Paham? Ngantuk lagi. Lu maju sini kan kalau ngantuk yang kedua. Lah iya. Maka itu kalian sering tawasul. Sekalian tawasul sendiri aja kalau pas lagi deres. Khususan Imam Khalil. Imam Khalil itu yang ngarang ilmu nahwu. Kemarin sudah saya sebutkan. Sayyidina Ali, Abil Aswad Ad-Du'ali, Imam Khalil, Imam Sibaweh, Imam Azamakhsyari. Itu tawasulin terus. Bacain Fatihah. Ya sama emak bapak lu, sama kakek uyut lu kalau lu pada meninggal. Jangan doain yang imam. Kemudian orang tua kita kagak, gitu loh. Ngerti maksudnya? Itu biar ilmunya yang kerem, ilmunya barokah. Gila ilmunya. Supaya mencoleng aja ngaji kamu sila. Lu melotot lagi ya. Aduh, pokok ditunggu apa kok kalau ditabrak kok? Lu tak berani mengamal. Ya, ala kemen lu. Oke. Mana tadi? Wabnul Hajibi dan Imam Ibnu Hajib itu termasuk ulama nahwu ilgha'aha pada non aktifnya kaan. Wa yajuzu dan boleh apa kaulu khabariha adanya khabarnya kaan mufradan itu berupa mufrad. Wa kaunuhu dan adanya khobar jumlatan itu berupa jumlah. Walayal zamu dan tidak tetap artinya bebas. Apa kaunusmiha adanya isimnya kaan dhamir sya'ni itu dhamir sya'an. Bal yajuzu bahkan boleh apa kaunuhu adanya kaan adanya khobarnya kaan itu dhahiron isim dhahir. Tuh, kalau an berarti kan. Kalau an kemarin kan khobarnya wajib berupa dhamir sya'an kan gitu. Kalau ka'an isimnya boleh berupa dhamir sya'an, boleh isim dhahir gitu maksudnya. Wa yajuzu dan boleh apa khatfus miha membuang isimnya ka'an. Wa huwa dan bermula khatfus miha al-aksaru itu yang paling banyak. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala ka'allam taghna bil ams. Ini awal ayatnya. Masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i tadhhabur riyah. Kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bi nabatil ardi tarahu hasiman tadruhu riyah. Perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit yaitu hujan, kemudian menyirami tanah menumbuhkan pepohonannya rindang, ya kan? Setelah rindang mati, kebakaran habis. Ka'alam taghna. Seolah-olah tidak semugih apa harta. Bil amsi dengan kemarin. Kemarin perasaan gunung itu rindang banget. Begitu kebakar langsung habis. Itulah dunia. Paham maksudnya? Itu Ka'an itu isimnya dibuang. Ka'an seolah-olah kejadian. Itu loh. Lam taghna itu tidak semugih, tidak butuh apa dunia, tidak ada namanya bil ams. Wa dzikruhu dan bermula menyebutkan menyebutkan isimnya Ka'an fil lafzi di dalam lafadznya boleh atofnya kepada wa yajuzu wa dzikruhu fil lafzi walakinnau dan tetapinya zikruhu qalilun itu sedikit. Kakaulihi itu udah ada penyairnya
Huwa minat tawil wa huwa lil Arqam bin Ali al-Yaskari. Seperti ucapannya Arqam itu baris bawahnya itu yang paling bawah itu. Wa huwa dan bermula penyair itu lil Arqam, wa huwa dan bermula syair itu lil Arqam. Milik penyair namanya Al-Arqam bin Ali al-Yaskari. Yaitu si syairnya ka'andab yatan ta'tu ila warikis salam. Itu ka'anna dhabiyatan, itu isimnya disebut ka'an dhabiyatan. Lah kan ka'an asalnya ka'anna isimnya ada yaitu dhabiyatan, disebut apa enggak? Disebut. Ka'an dhabiyatan. Bermula perempuan itu seperti dobiah itu rusa atau kijang. Ta'tu yang meraih. Apa dobiah? Ila warikis salami, pada daun salam. Daun yang berduri itu salam. Nanti sarahnya ada itu. Wahwa yang bermula ini syair itu minat tawil, dari bahar tawil. Tawil tahu kalian? Tawilun lahu dunal buhuri fadoilu. Fu'ulun wazannya. Fu'ulun, dengerin kong, cengengesan. Fu'ulun mafailun. Fu'ulun mafailu, itu bakar tawil. Apal gak? Tawilun lahu dunal buhuri fadoilu. Bareng-bareng ayo. Fu'ulun mafail, kencang. Fu'ulun mafailun. Fu'ulun mafailu. Itu harus kalian latih. Biar kata ngomong fu'ulun mafailun, kalau enggak kalian ucapkan enggak akan paham. Maka beda ilmu mengucapkan dengan ilmu mendengar. Begitu dong. Oke. Wasadruhu, dan bermula awalnya syair wa yauman tuwafaina biwajhin muqassami. Wa yauman, dan dalam suatu hari tawafaina, yang telah saling memenuhi siapa kami, biwajhin, dengan cara muqassami yang terbagi. Al-lughatu bermula artinya syair. Tuwafaina bermula lafaz tuwafaina bidhammil musannati, dengan dibaca dhammah ta yang bertitik dua. Minal muwafati, itu terambil dari masdar muwafa, dari wafa. Dengerin, wafa yuwafi muwafatan, sama dengan ato yuati muatotan. Ini wazan fa'ala yufailu mufa'alatan, ya bu. Tuh, praktekin ilmu sorofnya. Wa iya, dan bermula maknanya al muwafah, al ityanu itu saling memberi, wal muqabalatu, dan saling berhadapan. Maksudnya berhadapan dalam pemberian. Bil ihsani, dengan berbuat baik. Tuh, al jajanin bokok gantian nyuciin bajunya. Al itu namanya muwafah. Muqabalah tapi bil ihsan. Bukan al namar bokok nyolok al. Ya, itu namanya keblek dua-duanya. Paham? Wih, paham gak? Ini paham yuk. Lu modern mana dengan apa? Ini contohkan apa itu al muwafatu, al ityan wal muqabalah bil ihsan. Apa lu banyak ketawa? Nyuci baju. Ini contoh dodol. Pakai nyuci baju. Lu nyuci baju sendiri aja gak gaplek. Pakai nyuci bajunya al gak nyuciin ya. Tawa lagi. Diangkat palanya. Nah, begitu. Oke. Mana tadi? Wal muqassimu, dan bermula orang yang saling membagi. Al muhsinu, yang berbuat baik. Muhsin namanya. Muhsin itu levelnya di atas mukmin.
di atas muslim. Muslim Islam mukmin beriman. Tapi orang beriman yang medit juga nggak sedikit. Tapi kalau orang udah muhsin pasti muslim, pasti mukmin. Ngerti? Lihat yang nggak beres diberesin. Lihat buat kotor dibersihin, itu muhsin. Kenapa? Dia nggak berpikir ego untuk dirinya, tapi memikirkan orang lain. Ini kalau buat mampet, nanti ada nyamuk DPD. Kalau ada nyamuk DPD, nanti akan jangkitin orang. Kalau jangkitin orang, berobatnya aja jutaan. Kalian bersihin got walaupun nilainya nggak seberapa, kan nggak seberapa, ngerti nggak maksudnya? Tapi barokah fadilahnya itu nilainya jutaan. Lu bersihin nih sawang-sawang, ntar minggu bersihin. Itu yang bikin kalian bersin di atasnya sawang-sawang di atas itu. Itu debu yang udah tahunan, berbulan-bulan. Ngerti maksudnya? Jatuh tanpa kan debu itu lembut. Paham kan? Jatuh kan kita nggak lihat. Itulah yang bikin bersin di antaranya. Nah di situ loh makom ihsan. Maka muhsin, orang yang ihsan itu sama dengan orang yang melakukan kebajikan. Oh, wa kadzalika al-qasim. Dan seperti itu lafaz al-qasim. Ya sama, bisa muhsin, bisa qasim. Watu'tu dan bermula tu'tu memberikan mana asalnya aitamuddu, aitumiddu, tegasnya memanjangkan apa kijang rusak yadaiha. Ayo, kalau yadun maknanya apa? Tangan. Kalau kijang punya tangan apa enggak? Enggak. Tapi kalau yadaiha, kedua tangan kijang, berarti kaki depan. Nyambung nih. Ini latihan. Gitu loh. Harokatin tumidu yang menjulurkan, yang memanjangkan apa dhobiyah. Dhobiyah itu dari kijang. Yadaiha pada kedua kakinya kijang. Ila aghsanis sajari pada cabang-cabang pepohonan. Fatumilu maka menurunkan apa dhobiyah pada aghsanis sajarah. Watakulu dan makan apa dhobiyah kijang minha dari sajarah. Nih kijang itu kan pendek, ya kan? Begitu dia kakinya dinaikin kan tinggi, ngeraih pohon, ditarik turun apa enggak? Nah, baru dimakan. Lu ngerti? Kijang nggak punya otak, otak punya. Otaknya kijang melahirkan naluri. Nalurinya kijang lapar ya makannya begitu, oh tinggi ya dinaikin kakinya. Lah, otaknya manusia melahirkan pikir. Ngerti maksudnya? Tuh, biar paham. Wal warik dan bermula maknanya warik itu ismu fa'ilin isim fa'il. Min warokos sajaru terambil dari fi'il madhi waroko as-sajaru. Waroko mengeluarkan daun apa as-sajaru pohon. Wariki sajar berarti yang berdaun dari pepohonan kan. Warokun kan daun. Kalau warikun kan yang berdaun. Ngerti maksudnya? Pohon yang berdaun itu maksudnya. Misru auroko hale menyerupai fi'il auroko. Ya auroko yang mengeluarkan daun. Aisoro tegasnya jadi. Apa sajar itu za warokin yang mempunyai dedaunan. Itu warok itu daun. Ya kan latihan kalian. Aghson cabang, aslun batang. Ngerti? Warokun daun. Azhar zamannya muannasnya zahra, berarti bunga. Ngerti maksudnya? Udah paham. Nanti akar, pinggem lu, paham kagak mangap.
mau lu menyedot al, menyedot bokok udah kurus itu masih mulus sedot. Lanjut ngurusin al ini gak jelas. Wayulwa dan diriwayatkan apa ila nadhirin, lafat nadhirin bidoti dengan dot. Jadi ila nadhiri sajar, bukan wariki sajar. Dalam satu riwayat bukan warik tapi nadhir itu loh maksudnya. Al mu'jamati yang ada titik satu minan nadhro, terambil dari masdar nadhro pakai dot. Maknanya nadhro al hasan. Wahia dan bermula an-nadhrah itu al-hasanu bagus. Kalau nadhrah kan pakai dha, kan bedain antara dot dengan dha. Kalau pakai dot jangan salah shot. Itu maknanya nadhrah bagus atau indah atau berseri-seri. Kan ada ayat tuh. Wujuhu yauma idzin nadhira. Pakai dot. Berarti ila rabbiha nazirah. Itu hampir sama, cuman beda. Makanya pentingnya makhraj di situ. Waraunaku dan raunak itu ya indah itu. Wassalamu dan bermula maknanya assalam. Waroku sajarin itu daunnya pohon azimin yang besar. Daunnya pohon yang besar, walahu saukun, walahu dan itu bagi pohon saukun bermula duri, pohon yang berduri. Lah pohon yang berduri ini macam-macam, anggrek berduri. Kalau di Indonesia daun randu berduri, termasuk yang dulu mati saya tanam di situ apa? Bidara itu berduri. Oh, yang tempat keren sekarang asrama putri baru kan dulu saya nanam kan, mati itu kan, itu bidara itu. Itu kan masih udah di sini Pin, belum apa, mati itu. Al-i'rabu, itu apa emang? Oh ya itu masih ada kaitannya itu. Kalau enggak panjang amat ya. Itu apalin lu? Ka'andab ya tantu ila warikis sajar. Itu kan mulai awalnya itu tadi. Wa yauman tuwafaina biwajhin muqassami. Ka'andab ya tantu ila warikis sajar. Apalin? Ya, wa yauman tuwafaina. Mengerti? Diwajahin muqassami ka'ando piyatan tu ila waritis sajar. Itu apalin syair yang seperti itu apalin itu. Tahu-tahu kalian alim. Yang lain pada enggak hafal. Kalian hafal lah tanpa kalian sadari kalian alim. Karena Allah mentransfer ilmu yaitu sedikit-sedikit. Maka man jadda wajada. Siapa yang mau bersungguh-sungguh, dia pasti akan menemukan. Nyambung itu. Jangan malas-malasan. Man malasa, melasa. Siapa yang malas, ya melas. Gak punya duit Pak. Bodoh amat. Ya. Dulu. Oke. Lah iyalah. Kan karena kita bikin sendiri. Kan ada man jadda. Wajah telah kita bikin man malasa, melasa, melas. Siapa yang malas ya melas. Melas tahu kan melas. Kasian, nah gitu loh. Udah alih robu ntar habis maghrib dah. Kalau nggak habis maghrib, soalnya kan tanggung itu. Panjang itu kalau. Nah itu kalian ulang-ulang. Tadi saya suruh ngapalin. Wa yauman apa di? Wa yauman tuwafaina biwajhin muqassami. Tawa lagi. Ka'ando biatan tu ila waritis sajar. Lu lihat, ayo baca bareng-bareng. Halaman 112. Wa yauman bareng-bareng ayo.
wa yauman tuwafaina biwajhin muqassami wa ando biatan tutu ila warihis saja matu bukan betul ya. Sekali lagi. Wa yauman tuwafaina biwajhin muqassami ka'ando biatan taqtu ila warihis saja. Udah dah. Itu kalian apalin supaya ntar nge'rob kalian paham. Kalau ntar habis maghrib memungkinkan saya ini saya isi. Kalau enggak langsung isi sandi. Masalahnya saya mau ke Tambun Selatan, mau zikir mana gitu. Takutnya masih tuh. Tapi habis bisa nggak apa-apa deh ngaji dulu lah. Itu ngelari itu lah. Oke, ayo, ya udah selesai. Apa namanya? Bebenah ngerapiin, jangan males. Perempuan kalau dirapiin, dilap-lapin lah. Bikin ini, paham nggak? Di rumahnya kok sama di tempatnya, biar keadaannya bersih. Kenapa? Debu yang nempel berlama-lama tadi udah saya jelaskan. Itulah yang bikin bersih. Bersih lagi. Termasuk ono apa? Jendela-jendela yang atas itu sambil disapuin seret. Senyampe tangan ada gitu loh. Biar debu-debu itu hilang. Kan jatuh ke bawah, dibasahin, hilang. Paham itu? Nah luar kalau emang kira-kira disiram juga debunya biar ke bawah ke got. Jadi enggak pada batuk mulu. Udah batuk bersihnya kenceng mana si kecil nih. Udah orangnya kecil. Kalau bersin ngagetin setan tidur. Lu setan tidur lu pada bangun lu kalau bersin. Ya. Wah sini. Ayolah nyampe pasar Kecapi kedengeran. La ilaha illallah Andre. Oke ya. Berapa menit Don? 45. Sejam. Weh, sejam. Udah lama ya. Oke ya. Nanti kita lanjut habis maghrib. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.